Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Master Supriyono, penyuluh anti korupsi Provinsi Jawa Timur, yang akan menyampaikan donor darah dan anti korupsi. Melalui donor darah, Master Supriyono berbagi dengan sesama. Sebagaimana kita ketahui, alur donor darah adalah sebagai berikut. Diawali dengan pemeriksaan awal, yaitu pendaftaran, mengisi form, yang antara lain dengan pengisian asesmen yang meliputi riwayat penyakit, tidak dalam keadaan sakit, kondisi kesehatan tubuh sehat, tidak mengonsumsi obat-obatan, tidak sedang dalam masa operasi baik besar maupun kecil, tidak pernah bepergian ke luar negeri. Yang kelima, selanjutnya bersedia untuk diambil darahnya. Selanjutnya adalah dilakukan screening, yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kadar hemoglobin sebesar 14,9 gram per desiliter. Screening selanjutnya adalah dilakukan pengukuran tekanan darah. Di awal pengukuran diketahui sistolnya 152, diastolnya 97, denyut nadi 78 per menit. Kemudian setelah 5 menit dilakukan pengukuran lagi, diketahui sistol 129, diastol 83 dengan denyut nadi 74 per menit. Sebagaimana dapat dilihat di layar. Kesimpulannya, Master Supriyono memenuhi syarat dan dapat diambil darahnya. Yang kali ini Master Supriyono donor darah sukarela yang ke-138 kali. Beberapa ulasan atau pandangan-pandangan tentang donor darah dan anti korupsi adalah sebagai berikut. Donor darah merupakan kegiatan mulia yang menyelamatkan nyawa. Namun hubungan antara donor darah dan gerakan anti korupsi mungkin tidak segera terlihat. Namun keduanya memiliki kesamaan prinsip yang mendasar, yaitu keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dari sisi kesadaran sosial, kegiatan donor darah mencerminkan kesadaran sosial yang tinggi. Para pendonor darah tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, anti korupsi, kesadaran sosial yang sama diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat peduli terhadap kesejahteraan umum, mereka lebih cenderung menolak praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Dari sisi integritas dan kepercayaan, kegiatan donor darah juga mengedepankan nilai-nilai integritas. Proses donor darah yang aman dan teratur membutuhkan sistem yang terpercaya. Hal ini paralel dengan upaya melawan korupsi, di mana integritas dalam pengelolaan sumber daya publik sangat penting dan masyarakat percaya pada sistem kesehatan, misalnya, lebih mungkin untuk mendukung inisiatif anti korupsi. Dari sisi mobilisasi masyarakat, kampanye donor darah seringkali melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, sekolah, dan perusahaan. Mobilisasi ini dapat menjadi model untuk gerakan anti korupsi, dengan mengajak masyarakat secara luas untuk berpartisipasi baik dalam donor darah maupun kampanye korupsi.
korupsi, kita dapat menciptakan solidaritas yang kuat dalam memerangi korupsi. Selanjutnya, dari pendidikan dan kesadaran, kegiatan donor darah juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Melalui kampanye donor darah, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kesehatan dan solidaritas. Dengan cara yang sama, pendidikan tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas dapat dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga menciptakan generasi yang lebih sadar akan nilai-nilai. Kesimpulannya, meski terlihat berbeda pada pandangan pertama, donor darah dan gerakan anti korupsi memiliki hubungan yang erat melalui nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Keduanya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kesehatan maupun keadilan. Dengan membangun kesadaran dan integritas, kita dapat memperkuat dua pilar penting ini dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita uraikan pelaksanaan dari donor darah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Proses pertama, proses pengambilan darah. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar, ini visi untuk kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah keluar? Sampun? Sampun? Alhamdulillah sudah keluar dengan lancar ya. Alhamdulillah. Ini dengan masnya ini yang mengambil. Luar biasa, ini sudah terbiasa mengambil darah. Ya, alhamdulillah. Tadi nggak terasa. Kalau orang sudah berpengalaman menusuk, kalau tusuk menusuk begini, kalau sudah pengalaman nggak terasa. Karena apa? Jarumnya itu diarahkan langsung pembuluh kapiler ya, kapiler dan tidak menyentuh daging gitu ya, kira mas ya, sehingga nggak terasa sakit. Nah ini pengalaman saya sebagai salah satu pendonor darah aktif sukarela. Sekian kali saya ditusuk, tapi ada beberapa kadang sakit, kadang tidak sakit. Ya ini nggak terasa sakit, karena tadi jarumnya, sekali lagi jarumnya langsung mengarah ke pembuluh kapiler, di mana pembuluh kapiler itu adalah tempat daripada aliran darah ya, yang terkecil itu ya, itu diambil ya di situ. Nah, sehingga kalau pas waktu ditusuk itu nanti akan nyenggol daging atau lemak atau lah di situ ya, itu di atas jaringan itu nanti akan terasa sakit gitu, terkit. Tapi manakala tidak nyenggol pas di salurannya itu, tidak nyenggol kanan kirinya itu atau yang atas bawahnya, sehingga dia terasa sakit ya. Itu ya pengalaman dari yang selama ini saya melakukan donor darah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar, ini visi untuk kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah keluar? Sampun? Ya. Sampun? Alhamdulillah sudah keluar dengan lancar ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan testimoni dari donor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini saya bisa menunaikan kegiatan rutin sukarela, yaitu berupa pemberian donor, melakukan kegiatan donor darah sukarela yang kali ini berada di Palang Merah Indonesia, cabang Lamongan. Salawat wassalam panjatan kepada kita haturkan kepada dimana baik, pada kesempatan ini saya selaku penyelenggara aktif di
itu ada kesempatan saya melakukan donor darah pada saatnya itu nanti melakukan, sehingga sudah tidak asing lagi kalau dalam dunia donor darah ini saya sudah ada. Ya, hanya saya menghimbau aja pada teman-teman, apalagi yang generasi Z ya, Gen Z itu mari kita melakukan kegiatan donor darah ini, di mana donor darah itu adalah kegiatan sosial yang bernilai nanti ke amal ibadah yang tentunya kita tidak tahu nanti di akhirat akan dimaknai apa. Mungkin amal ibadah yang ikhlas gitu ya, baru healing. Jadi sehingga kalau kita donor darah sekali, dua kali, tiga kali, sebagainya, tentunya orang donor darah itu tidak ada nggak ikhlas. Betul nggak Mas? Betul ya? Mesti ikhlas ya? Nggak ada, saya donor darah, oh saya kan tadi saudara saya nanti kok diberikan si A, si B, nggak ada. Setelah donor darah kita pulang sudah selesai, mau ya, diberikan yang sudah sakit membutuhkan sesuai dengan golongan darah, sudah selesai. Sehingga kita menanam amal. Tergantung kita ini berapa kali, kalau 100 berarti amalan 100 kali itu tentunya ikhlas. Di samping itu kita perlu kesehatan itu juga ada muncul di situ. Jadi keikhlasan itu muncul di sini. Karena tadi saya keikhlasan itu muncul karena kita tidak akan pernah mengatakan atau menyampaikan kepada petugas donornya supaya diberikan si A, si B darahnya, tidak mungkin. Yang pernah diberikan darah pun tidak mau karena dia kan sakit kan gitu ya. Sehingga disinilah nilai ibadahnya itu muncul di sini. Ibadahnya saat ikhlasnya itu loh, keikhlasannya. Yang saya ambil itu ikhlasnya. Nah, saya bicara di sini bukan berarti saya pamer ya, mohon maaf ya. Saya hanya menyampaikan aja di sini, mendorong, menginspirasi, memotivasi teman-teman paula muda dunia yang masih muda. Biasakanlah, karena dengan donor darah itu di samping kita membantu sesama yang membutuhkan, kita diperiksa darahnya ya. Darah kita nanti sebelum diberikan orang lain akan diperiksa, nanti diambil sampelnya oleh petugas, apakah ada bibit kuman yang berbahaya. Jadi bersih sekali darah itu diberikan orang. Selaku saya pendonor darah sendiri, saya juga berhati-hati tentunya, termasuk dalam kami mengkonsumsi makanan. Jangan-jangan saya pokoknya saya konsumsi rutin donor darah, tapi makanan yang saya ambil adalah dari barang haram ya, jangan sampai. Nah, sehingga ini bisa menuntun saya untuk hati-hati selama bekerja, jangan menyalahgunakan wewenang jabatan, apalagi korupsi. Sehingga pendapatannya kita peroleh itu jangan sampai berbau korupsi, berbau barang haram itu. Sehingga ini donor darah bagi saya menuntun diri saya sendiri untuk begitu ya. Sehingga kita diingatkan, oh ya kalau saya nanti makan barang-barang nanti darah saya ini barangnya kan makanannya kan nanti dimakan dari darah itu. Nah, darah nanti akan mengharamkan itu nanti. Kalau nanti dimakan orang lain tercemar dengan makanan yang kita peroleh tadi gitu. Itu kalau menurut saya kaitannya dengan donor darah dengan anti korupsi. Ya, kebetulan saya salah satu anggota forum Jatim PHK ya. Sehingga kami juga aktif membantu teman-teman anggota yang lain untuk melakukan sosialisasi terkait dengan korupsi. Nah, sehingga pada saat melakukan donor darah ini saya juga selaku anggota forum Jatim PHK, saya juga menginformasikan bahwa apakah ada kaitannya donor darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini saya bisa menunaikan kegiatan rutin. Selanjutnya proses pengambilan sampel. Ini proses pengambilan ya. Darah nanti diperiksa di laboratorium ini ya. Sudah selesai. Apakah nanti mengandung kuman apa tidak, berbahaya apa tidak, itu nanti akan diperiksa dulu. Kalau nanti ada berbahaya akan dibakar nanti, atau dibuang nanti, dan diberikan pada orang lain gitu. Nah, ini ya, ini prosesnya akan
ada 2 sampel, nggak tahu periksa apa ini petugas. Yang penting itu adalah faktor ini nanti akan yang akan diperiksa untuk supaya darah itu memenuhi untuk diberikan pada orang lain gitu. Ini proses pengambilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit ini pada dia. Ya, aduh nggak sakit, alhamdulillah. Ini contoh, ini makanya contoh teman yang sudah profesional begini ini nggak sakit. Jadi waktu ngambil jarumnya tidak menyentuh ujung jari daging dan sebagainya, sehingga dia terasa sakit. Oke, itu saja. Terima kasih. Nah, ini proses pengambilan ya. Darah nanti diperiksa di laboratorium ini ya. Apakah nanti mengandung kuman apa tidak, berbahaya apa tidak, itu nanti akan diperiksa dulu. Kalau nanti ada berbahaya akan dibakar. Demikian tadi proses pelaksanaan donor sukarela yang dilakukan oleh Master Sugiono di Palang Merah Indonesia Kabupaten Rembang yang kali ini semoga bermanfaat yang membantu meringankan beban penyakit yang diderita pasien yang membutuhkan positif. Demikian secara singkat aktivitas kegiatan dari Master Sugiono dalam kegiatan sosial sebagai salah satu anggota forum penyuluh anti korupsi yang tergabung dalam Jatim PHK Jawa Timur, penyuluh anti korupsi yang berbagi kepada sesama dengan menyumbangkan sebagian anggota tubuhnya dimiliki, yaitu setetes darah. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.